Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota yang pertama Agnes Liska dari kelas Matematika di E 2018, Eloninta Kristiani dari kelas Matematika di D 2018, Kronika Panjaitan dari kelas Matematika di F 2018, dan Kameliati Brusi Tohang dari kelas Ilmu Komputer A 2018. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas pokok materi tentang pandangan agama Kristen tentang narkoba dan pergaulan bebas. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan pergaulan bebas merupakan praktik berhubungan seks bebas dengan pasangan yang berbeda secara bergonta-ganti yang melewati batas dari kewajiban aturan, tuntutan, syarat, dan perasaan malu. Yang kedua kita masuk ke materi tentang narkoba. Yang pertama narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang kedua ada psikotropika, merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Berikutnya tentang pergaulan bebas. Ciri-ciri dari pergaulan bebas diantaranya seks pranikah, menggunakan narkoba, mengkonsumsi alkohol, menonton pornografi, tawuran antar kelompok, memakai pakaian terbuka, menghalalkan segala cara demi suatu hal yang diharapkan dalam konteks hal negatif. Selanjutnya faktor penyebabnya, diantaranya kurangnya pendidikan agama, taraf pendidikan yang rendah, broken home, keadaan ekonomi, lingkungan yang tidak baik, dan juga penyalahgunaan internet. Agama tentang narkoba. Islam. Penggunaan narkoba sangat diharamkan karena mudarat yang sangat besar ketimbang manfaat yang diharapkan. Hindu. Narkoba merupakan barang haram yang sangat dilarang untuk dikonsumsi dan penghalang bagi manusia untuk dekat kepada Tuhan. Buddha. Narkoba disebut dengan sura, meraya, mazza, pamadatama, dan narkoba dapat merusak akal dan budi seseorang. Pandangan agama Kristen terhadap narkoba. Pada ayat Alkitab yang terambil dalam 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat yang kedua yaitu Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Pandangan agama Kristen tentang narkoba. Alkitab tidak secara langsung membahas topik penyalahgunaan narkoba. Tidak ada larangan secara harafiah terhadap kokain, heroin, ekstasi, sabu-sabu, ganja, dan lain-lain. Umat Kristen dihimbau untuk bertanggung jawab atas segala yang telah Allah percayakan yang mencakup tubuh jasmani kita. Umat Kristen yang telah lahir baru dihimbau untuk hidup tidak bercela demi Injil. Dengan demikian, tindakan yang melanggar hukum tentunya tercela dan tidak memuliakan Injil. Waktu yang digunakan menyembah berhala narkoba adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk menyembah Allah yang benar, yang diperkenankan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan kita harus meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia saat nanti. Baik, di sini akan saya melanjutkan materi selanjutnya tentang pandangan Alkitab tentang seks. Tulus menguraikan 3 pandangan yang dimana salah satunya itu negatif. Yang pertama itu seks dianggap sebagai dorongan jasmani saja. Artinya, dorongan itu bagaikan rasa lapar dan rasa haus seperti makan dan minum. Dimana makan dan minum itu memang penting. Demikian pula soal seks. Yang kedua, seks sering dianggap sebagai hal yang kotor dan tabu. Dengan kata lain, bagi kelompok ini, soal seks tidak boleh diotak-atik.
karena itu banyak keluarga yang tidak paham mengenai seks. Dan yang ketiga, seks tidak hanya dari aspek kenikmatan saja, yaitu memperlakukan seks sebagai alat pemuasan nafsu, di mana orang sering mengartikan salah yang ketiga ini karena dia sebagai alat pemuas nafsu seseorang saja. Alkitab tidak memandang bahwa seks merupakan suatu hal yang kotor dan hina terlebih dosa. Namun sebaliknya, seks adalah sesuatu yang suci dan agung yang bersumber dari Allah dan dianugerahkan kepada manusia. Jadi di sini di Alkitab itu memandang bahwa seks bukan sesuatu yang kotor untuk jika dilakukan sudah menikah, dan jika berzina itu sesuatu yang bersifat dosa. Di pandangan Alkitab yang nasib itu dapat kita lihat di Kejadian 1 ayat 27-28 itu tentang seks diciptakan oleh Allah, di mana berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah menciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan yang kedua itu adalah seks adalah kudus, tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 9-20. Dan yang ketiga itu adalah seks di dalam ikatan pernikahan, tertulis dalam Kejadian 2 ayat 24-25. Teman-teman dapat membuka Alkitabnya dan membaca ayat-ayat 2 ayat lagi yang belum saya bacakan. Pandangan Alkitab tentang homoseksual. Alkitab tidak membagi atau menggolongkan perilaku homoseksual karena firman Allah menyatakan bahwa itu salah dan merupakan dosa. Homoseksualitas sebagai bawaan dan kelainan. Alkitab melarang. Contoh kasus dalam Alkitab itu kita dapat lihat buka Alkitabnya Imamat 8 ayat 22, Imamat 20 ayat 13, Roma 1 ayat 26-27, 1 Korintus 6 ayat 9-10, di mana saya akan membaca salah satu contohnya, yaitu terambil dari Imamat 18 ayat 22, berbunyi, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu sudah sesuatu kekejian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengumbaran hawa nafsu yang memalukan, pandangan etikawan Kristen tentang homoseksual, dan langkah antisipasi pencegahan pengaruh homoseksual. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengumbaran hawa nafsu yang memalukan. Tujuan Allah sebenarnya menciptakan seksualitas adalah untuk membawa kebahagiaan bagi umatnya, dan ini merupakan karunia Allah yang patut kita syukuri dan nikmati sesuai dengan rencana dan tujuan seksualitas itu sendiri, serta maksud dan tujuan Allah. Maka tidak ada tempat bagi orang yang melanggar kesucian seksual itu. Seks tersebut menjadi kotor dan najis jika disalahgunakan bukan pada tempat yang sesuai dengan rencana Allah. Yang dimaksud dengan pengumbaran hawa nafsu yang memalukan adalah persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan laki-laki atau wanita dengan wanita, di mana perbuatan persetubuhan itu dianggap suatu kebanggaan yang merupakan suatu tanda keagungan kepada penyembah dewa-dewi orang Romawi dan Yunani. Ketegasan Paulus mengatakan bahwa itu merupakan suatu persetubuhan yang memalukan bisa kita lihat pada ayat Alkitab Roma 1 ayat 26. Paulus mengaitkan perilaku zina dengan perilaku homoseksualitas itu sebagai kesesatan, di mana itu merupakan penyembahan kepada makhluk, bukan kepada Sang Pencipta. Dan ini merupakan sama dengan dosa-dosa lainnya, di mana tidak akan menerima kerajaan Allah. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang pandangan etikawan Kristen tentang homoseksual. Adapun pandangan yang pertama menurut Earl Wilson, homoseksualitas itu salah sebab menyangkut perbuatan seks yang tidak wajar. Satu-satunya maksud perbuatan itu adalah kenikmatan, dan kenikmatan itulah yang menjadi tujuannya. Yang kedua, menurut Stephen Atterburn dan Jim Burns, homoseksualitas adalah adanya kecenderungan atau keinginan
untuk memperoleh intiman emosi, penerimaan secara emosional, atau kasih sayang dari sesama berjenis kelamin yang sama. Yang ketiga, menurut J. Verkuil, homoseksualitas merupakan penyalahgunaan pemberian Tuhan yang baik dan membalikkan maksud tujuan dari Allah menciptakan seksualitas itu. Maka layaklah perbuatan ini dicap sebagai dosa. Dan yang terakhir menurut Mann L. Geisler, homoseksualitas bukan sekedar atau satu pelanggaran terhadap etika Alkitab. Ini merupakan suatu pelanggaran terhadap standar moral Allah yang wajar bagi semua orang di mana-mana. Baiklah, adapun langkah antisipasi dari pencegahan pengaruh homoseksualitas itu sendiri adalah yang pertama harus ada pembinaan dari dalam keluarga. Yang kedua, harus ada pembinaan seks sejak dini. Yang ketiga, harus ada pembinaan secara rohani, bisa melalui ceramah atau membaca Alkitab. Yang keempat, pembinaan oleh gereja. Dan yang kelima adalah konseling. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan kesimpulan dari materi dari kelompok kami yang pertama, narkoba dan pergaulan bebas tidak secara langsung dibahas di dalam Alkitab. Tetapi Alkitab menegaskan agar kita tetap menjaga tubuh kita agar tetap suci dan sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, orang Kristen sebaiknya tidak melihat, menilai apalagi menghakimi baik buruknya seseorang, terlebih para kaum homoseks. Hendaknya kita meneladani Yesus dalam hal memandang dan bersikap positif terhadap orang berdosa, karena semua orang membutuhkan pengampunan. Yang ketiga, orang Kristen yang benar-benar telah lahir baru harus meninggalkan dosa-dosa dengan sungguh-sungguh dan tetap hidup di dalam kekudusan. Dan yang terakhir, gereja perlu mengimbangi pembinaan yang bukan hanya berfokus untuk menjangkau ke dalam, tetapi juga pembinaan yang keluar, dengan mengadakan bimbingan penyuluhan, ceramah, termasuk pendekatan-pendekatan yang lain. Kau tak mau mengakuinya di hadapan Bapa. Kau